jelas kita sibuk menunggu kedatangan teman-teman muda yang dunia ya. Jadi mahasiswa. Asik, klik-klik jadi kebetulan PMB Umba itu menerapkan sistem one day service ya. Jadi pelayanan dalam satu hari. Jadi saya teringat dengan pesan almarhum ya, kita panas ya. Dialogue in, open insights, find inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selamat datang di Dialogin Podcast Umba. Halo sobat muda. Sobat muda Umba, apa kabar semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Ini harus bahagia juga ya. Betul sekali. Dan di Dialogin kali ini saya bersama seseorang yang memang sudah tidak asing lagi di hadapan muka bumi ini. Waduh. Di muka Baru bumi pindah ke bumi sebenarnya. Pindah ke bumi Pak ya. Dan saya bersama Pak Agus Fadilah Ajis atau yang akrab kita panggil sebagai Mas Mimin. Mas Mimin. Iya. Gimana kabarnya Pak? Ya, so far so good. So far so good ya Mas Mimin ya. Mas Mimin ini adalah salah satu anggota dari panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Marabungo, Sobat Umba. Dan juga kesibukannya sekarang ngapain Mas? Ya, jelas kita sibuk menunggu kedatangan teman-teman muda yang mendunia ya. Oke, siap yang yang dunia. harus hadir di Umuba untuk meraih mimpinya, dan juga saya juga sedang melaksanakan studi juga kebetulan, tapi sekarang lagi libur, jadi sekarang fokus juga untuk di PMB. Oh, sekarang lagi lanjut studi nih. Ya, juga Di? sekolah juga lagi di Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Jauh nih, Mas Mimin tugasnya jauh nih Pak. Iya. Teman-teman sobat muda Umuba, Mas Mimin ini sedang libur kuliah dari Malang dan akhirnya menanti sobat-sobat Umuba untuk daftar ke Umuba sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru. Asik, luar biasa ya Mas. Karena Umuba selalu di hati. Oke. Ya, Kalau kamu di? ya, kamu ada di sana. Kamu ada di sana. Oke, kita memasuki dalam gelombang penerimaan mahasiswa yang ketiga ya. Ya. Gelombang penerimaan mahasiswa Umuba yang ketiga yang akan berakhir di tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Berarti kita udah mulai dari gelombang pertama itu start kapan Mas? Di bulan November 2023. Wah ya, kita udah. Sejauh ini udah berapa juta masyarakat yang daftar? Ya, kurang lebih sudah hampir menyentuh hampir separuh penduduk bumi di Indonesia ini kayaknya. Luar biasa. Ini Umuba atau planet lain? agak gelap ya. Ya, pastinya kita masih terus kasih kesempatan lah untuk generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan. Tentunya Umuba melalui gelombang 1, 2, dan 3 kita masih berikan kesempatan yang sama, dan tanpa tes masih dibuka di gelombang 3 ini. Yeah. Jadi jangan takut, jangan galau lagi mau kuliah di mana. Yang jelas Umuba selalu membuka kesempatan untuk kita semua untuk lanjutkan pendidikan. Benar. Terus kalau misalkan untuk memahami proses penerimaan mahasiswa Umuba ini sendiri, itu gimana Mas? Saya dapat kabar tuh katanya sudah punya website sekarang ya. Coba dijelasin dulu gimana Mas Itu Mimin. yang terbaru di tahun ini Pak Adi ya. Ya. Umuba sekarang sudah menggunakan website terbarunya untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi teman-teman yang mendaftar bisa dari rumah, dan yang daftar ke sini juga nggak perlu tulis-tulis coret-coret lagi. Tinggal bawa HP-nya, kemudian nanti filenya juga di-upload di dalam website tersebut. Itu tinggal klik pmbumuba.ac.id. Semuanya sudah ada di sana, alurnya sudah ada, prodinya sudah ada, jalurnya sudah ada. Tinggal bagaimana teman-teman pilih mau kuliah di prodi yang mana, jalurnya jalur apa, nanti kita jelasin juga sih. Asik, sekaligus ini ya kampanye pengurangan kertas ya. Iya benar. Oke. Lebih efisien, cepat. Efisien cepat. Jadi klik jadi mahasiswa. Asik, klik jadi mahasiswa. Setelah jadi mahasiswa baru bertemu tugas. Itu udah makanannya. Oke, jadi selain itu kan tadi dijelasin nih kalau misalkan ada sudah menggunakan website. Coba mungkin teman-teman sobat muda Umba mau tahu nih Mas Mimin tentang tahapan dalam proses penerimaan mahasiswa barunya. Gitu. Apa sih yang harus dilakukan sebagai calon pendaftar mahasiswa di Umba? Gitu. Oke, yang pertama kita semua harus bismillah ya. Karena untuk memulai sesuatu kita harus berdoa ya. Betul, Yang itu baik, kan? itu betul. Yang kedua, ya, siapkan handphonenya, kemudian nanti tinggal browsing aja ataupun searching di Google-nya, kemudian tinggal klik PMB Umuba, nanti langsung paling atas. Langsung kita klik, kemudian nanti langsung masuk ke pembuatan akun dulu, nanti bisa dituliskan nama, kemudian email yang digunakan aktif. Nanti setelah mereka mengisi itu, kemudian nanti akan dibalas oleh sistem melalui email juga untuk nomor pendaftaran dan kode akses loginnya.
Nah setelah itu nanti teman-teman silakan login dengan akun tersebut, kemudian mengisi biodata, pilihan prodi, kemudian pemilihan jalur yang digunakan, lalu nanti ada kode referral juga. Lalu nanti jangan lupa untuk pendaftaran kita ada biaya registrasinya sebesar 275.000. Yang itu tidak mungkin ini dong, tidak mungkin top up dong, pasti harus gerak juga kan. Ya, nanti bisa ditransfer, kemudian bukti transfernya bisa diupload di situ. Oh, berarti terima by mobile banking juga? Iya, terima. Nanti kita sudah sediakan rekeningnya karena di situ sudah lengkap, ada nomor call center WA-nya, kemudian nanti konfirmasi melalui WA tersebut bahwa sudah mengirimkan biaya pendaftarannya, dan nanti diupload di sana bukti pendaftaran, lalu tunggu 1 kali 24 jam nanti bisa diverifikasi, bahkan lebih dari itu juga kadang lebih cepat karena server kita ya ini baru perdana kita gunakan, yang mungkin masih banyak yang perlu diperbarui, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk one day service. Iya ya. Untuk sobat muda Umuba nih harus tahu nih, kalau misalkan PMB Umuba itu menerapkan sistem one day service. Ya. Jadi pelayanan dalam 1 hari, teman-teman Umuba yang mau mendaftar menjadi mahasiswa Umuba itu dalam 1 hari udah bisa selesai ya. Tapi tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin teman-teman mau tahu juga nih. Ketentuan-ketentuan berlaku untuk one day service ini kan kalau misalkan berkas apa yang semuanya udah siapin. Kira-kira apa aja tuh syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seorang calon mahasiswa? Untuk syarat sendiri kita juga ada beberapa tahapan yang mungkin bisa dimanfaatkan ya. Seperti ada jalur prestasi dan rapor. Nah, di mana kan teman-teman kita ada yang juga yang mungkin belum punya ijazah atau belum keluar ijazahnya Pak Adi ya. Nah, itu bisa menggunakan dengan rapornya Pak Adi. Kemudian menggunakan piagam prestasinya. Dan itu nanti teman-teman cukup mengupload KTP, KK, kemudian ada rapornya, kemudian piagam prestasinya. Nah, itu saja sudah cukup dulu untuk memverifikasi dia mendaftar. Nanti kita akan follow up kembali informasinya bahwasanya dia sudah melakukan pendaftaran. Kemudian nanti ada berkas yang belum dilengkapi, nanti akan kita ingatkan kembali melalui WhatsApp group atau mungkin kita hubungi kembali dengan nomor WA-nya. Gitu. Cantumkan saat pendaftaran. Berarti syarat dan ketentuan sebenarnya umum ya untuk calon mendaftar ya, seperti surat kelulusan, ijazah, ada kasih sekolah juga, kemudian nanti ada pas fotonya juga. Jadi pokoknya persyaratannya masih bisa disusul, tapi ada poin-poin yang memang harus dilengkapi terlebih dahulu untuk kita memudahkan verifikasi pendaftaran. Berarti gitu teman-teman sobat muda Umuba sebagai calon-calon mahasiswa baru nantinya. Tadi Mas Mimin udah jelasin tuh, ada juga syarat-syarat ketentuan yang akan dilakukan sebelum tahap verifikasi. Untuk tahap verifikasi ya. Untuk tahap verifikasi sebelum teman-teman mendaftar dan memilih prodi-prodi yang ingin teman pilih di sini. Gitu. Apa sih keunggulan dan keunikan Umuba? Kita langsung tanyanya ke ini ya, ke panitia penerimaan mahasiswa ya. Karena kalau saya mungkin yang saya tahu dari Umuba ini adalah luar biasa gitu. Luar biasa itu bagi saya udah melambangkan banyak kata. Mana yang lebih spesifik dari Mas Mimin gitu. Kayak mana sih keunggulan dan keunikan Umuba dan juga dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Jadi saya teringat akan pesan almarhum ya, rektor kita yang sudah mendahului kita, Pak Almarhum Anas ya. Jadi kampus ini dibangun itu khusus untuk putra-putri terbaik, khususnya Kabupaten Bungo dan seluruh generasi muda yang akan melanjutkan pendidikan. Nah, kenapa Umuba? Umuba sendiri bagi saya ya tempat di mana kita memang benar-benar memulai langkah baru, dan saya membuktikannya. Waktu itu saya mendaftar di sini, kemudian saya lulus di tahun 2022, dan sekarang saya diberikan kesempatan lagi melalui dari Umuba juga untuk melanjutkan pendidikan. Dan kenapa kita memulai itu nggak harus yang jauh dulu gitu. Kita mulai dari yang dekat dulu, hal kecil dulu, dan kita diberikan kesempatan yang sama, yang besar juga untuk melambung tinggi sesuai dengan tagline Umuba yang sering kita juga gaungkan ya. Kita mulai untuk membranding diri, kemudian melatih diri untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar, dan Umuba punya itu, memberikan kita kesempatan itu. Makanya jangan ragu lagi untuk, apalagi yang galau-galau itu menunda-nunda mendaftar di Umuba tuh, kita udah gelombang 3. Menunda adalah maut. Iya, menunda adalah sudah rilis di KRHP ya. KRHP sudah rilis itu. Menunda adalah maut, sobat-sobat muda. Jadi dalam keunggulan keunikannya karena memang Umuba atau Universitas Muhammadiyah Marabunga ini merupakan salah satu kampus yang terletak di tengah-tengah kota Marabunga, yang memang sudah dipersiapkan untuk putra-putri terbaik kabupaten, daerah ataupun dari luar Kabupaten Bungo
untuk datang dan menempuh pendidikan di sini ya, gitu ya. Nah, selepas dari perkenalan soal penerimaan mahasiswa baru nih, Mas Mimin, sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru nih, Mas Mimin boleh cerita nggak tentang tantangan yang dihadapi dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini sendiri? Karena kan kalau kita bilang tadi dalam perkembangannya, kita sudah punya website. Iya. Mungkin tidak semua orang bisa mengakses karena tidak semua orang memiliki tempat yang memang sesuai atau yang bisa diakses seperti sinyal dan lain-lain. Gitu. Tantangan yang dihadapi itu sebenarnya ada lagi nggak sih selain orang-orang yang kayak gitu? Oh iya, jadi Teman-teman udah ya, jadi para pendaftar ataupun calon mahasiswa baru kita kan memang juga banyak yang dari daerah-daerah apa ya? jauh lah. Ya jauh dari jangkauan, Belum dari terakses sinyal. ataupun apa. Ya kita tetap menggunakan pelayanan offline juga Pak. Jadi kita juga tetap membuka pelayanan itu juga bukan setiap hari ya. Jadi jangan ragu mau daftar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya oke, sampai hari Minggu kita juga akan buka ya. Dan itu pelayanannya dari pagi sampai sore. Ya mungkin tantangannya itu ya kita masih beradaptasi dengan kondisi perkembangan zaman teknologi kita, dan website kita juga masih perlu banyak perbaikan karena kadang masih ada kesusahan dari para pendaftar juga untuk mengakses ataupun saat melakukan pendaftaran secara online itu. Dan itu pasti akan kita perbaiki dari tahun-tahun berikutnya. Untuk sobat muda umum kan tadi Mas Mimin udah bilang kalau misalkan PMB ini buka 24 jam hampir 24 jam dan 7 kali dalam seminggu. Makan obat aja cuma 3 kali sehari. Gitu. Nah, teman-teman sobat muda umum boleh screenshot layar ini, terus perhatikan Mas Mimin ya. Nanti teman-teman sobat muda umum calon pendaftar akan ketemu langsung dengan Mas Mimin gitu ya. Saya tunggu di Umum ya. Jadi kita juga punya komitmen ya. Jangan kan libur sakit aja kita tetap masuk, tetap melayani. Kita melayani karena kita sangat menunggu kedatangan para sobat muda yang benar-benar ingin melanjutkan pendidikan. Kita akan memberikan fasilitas kemudian pelayanan yang hampir setiap hari mungkin kita juga saya megang ya. Hampir setiap hari setiap menit mereka bertanya, kemudian yang menanyakan persyaratan, beasiswa dan sebagainya itu tetap kita layani. Itulah bentuk kepedulian kita untuk menyambung silaturahmi tentunya dan juga memberikan informasi kepada adik-adik kita yang ada di daerah-daerah. Gimana caranya menjaga motivasi agar tetap bisa seperti itu? Ya, kita semua mungkin lahir dari keluarga yang mungkin kebanyakan belum berkecukupan. Kemudian kita untuk maju itu yang kita butuhkan adalah informasi. Nah, dari pandangan itu saya melihat untuk sebuah pelayanan itu yang harus disampaikan adalah informasi utama secara cepat tentunya. Dan itu salah satunya untuk membuka pandangan, membuka pikiran, kemudian untuk langkah selanjutnya itu ya melalui modal utama adalah informasi. Jadi kalau kita sudah menyampaikan informasi, mereka akan berpikir. Nah, setelah mereka berpikir, pasti mereka akan bertindak. Seyogyanya manusia seperti itu. Pasti. Seperti itu tadi. Jadi kita tetap memotivasi diri. Kita juga butuh informasi dari mereka juga butuh informasi dari kita. Kita sama-sama menyampaikan informasi. Itu yang menjadi motivasi sampai sekarang panitia penerimaan mahasiswa baru itu terus terus melakukan promosi ya. Untuk mendapatkan mengundang atau mengajak adik-adik sobat muda Umuba untuk daftar ke Umuba. Dan kita juga nggak sendirian, kita punya tim yang solid. Saat ini juga sedang memasang informasi berupa spanduk. Iya, 1000 katanya. Ya, 1000 spanduk. 1000 spanduk katanya. Kalau ada melihat di pinggir jalan itu adalah tim-tim kita yang sudah memasang mulai dari kemarin ya. Dan mudah-mudahan mereka tetap fit dan kita nanti akan rolling juga. Saya juga akan turun juga nanti ke lapangan sambil daftar on the road mungkin ya di jalan. Keren ya. Daftar on the road bawa meja Pak. Iya. Nanti kita daftar di dalam mobil. Mobil ya. Asik. Nah, saya baru tahu itu kalau total baliho itu ternyata ada 1000-an. Karena kemarin sempat lihat history salah satu pimpinan kampus dan beliau bilang dalam usaha promosi untuk meletakkan 1000 spanduk di pinggir jalan dalam bentuk promosi gitu. Saya baru tahu. Memang dari kemarin melihat tuh taktuk rame kan. Itu ternyata totalnya 1000. Wajar berarti memang harus rame yang ikut. Darat, laut, udara kita sampaikan informasi Umuba. Oke, Umuba. Kemudian juga mungkin saya berpikir bahwa mungkin saya rasa sih semoga ini nggak terjadi sama sobat-sobat muda Umuba. Ada nggak
tips atau trik calon mahasiswa baru UMBA ini dalam menghadapi proses seleksinya, atau mungkin Mas Mimin boleh jelaskan dulu apa saja sih tahapan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru? Oke, untuk tahapan seleksi Pak. Ya. Pertama kita juga ini perlu informasi tambah juga bahwasanya kita untuk gelombang 3 ini masih sama gelombang 1 dengan gelombang 2, bahwasanya ada seleksi TAPIS, nanti akan ada reward beasiswa TAPIS, kemudian ada juga seleksi prestasi, yaitu tapi tidak akademik ya, maksudnya yang non akademik, yang non-akademik kesenian, olahraga, kemudian mungkin nanti ada paskibraka, itu juga akan mendapatkan reward beasiswa mulai dari 1 juta rupiah Pak. Jadi tahapannya sangat simpel ya. Kalau kalian punya prestasi, pasti ada sertifikatnya, ada piagamnya. Kemudian kalau TAPIS nanti kita juga ada tim dari LPIK yang juga membantu kami menseleksi mereka untuk TAPIS minimal 3 juz saja Pak. Dan itu sudah mendapatkan gratis biaya pembangunan 100% selama 3 semester itu. Plus nggak bayar pembangunan, jadi cuma SPP dan uang kuliah lainnya yang mungkin nanti masih ditanggung untuk mereka. Tapi ketika mereka punya kemampuan lebih dari 3 juz, itu dari pihak pimpinan juga akan ditambah rewardnya. Nanti mungkin SPP-nya, mungkin ada uang biaya kuliah lainnya yang akan digratiskan, dan itu cukup membantu adik-adik kita. Ya, jadi tahapannya sangat simpel. Kalau Anda punya prestasi, daftar di UMUBA, jangan ragu. Prosesnya cepat, kemudian nanti kalian bisa mendapatkan reward sesuai dengan prestasi ataupun kemampuan bakat. Seperti paskibraka itu juga sudah kita fasilitasi untuk di semester awal ini Pak. Gitu ya. Kalau nggak salah berita tentang ini, tentang beasiswa TAPIS mungkin untuk sobat muda UMUBA yang penasaran apa benar sih atau ada nggak sih tahapannya memang. Bisa lihat di umuba.ac.id. Oh ya, sudah rilis. Wah, sudah rilis. Bisa dilihat di website kita ya, di website umuba.ac.id. .ac.id ya. Berarti kalau misalkan untuk beasiswa di UMUBA banyak. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan ada 3 ya. Pertama TAPIS, kemudian prestasi, kemudian ada paskibraka, kemudian ada kader Muhammadiyah atau alumni dari sekolah Muhammadiyah, SMA, pondok pesantren, itu juga ada pemotongan biaya kuliah. Kemudian yang mungkin yang sudah sangat familiar yaitu KIP kuliah. Walaupun kita masih ada informasi bahwa KIP kuliah itu sekarang belum bisa diakses ya di laman Kemendikbud karena ada beberapa hal yang terjadi. Tapi untuk pendaftarannya, seleksinya itu akan dibuka juga kembali di bulan ini. Jadi siap-siap aja dipantau terus. UMBA juga menerima beasiswa KIP dan 9 prodi kita mulai dari pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan rekreasi, bahasa Inggris, kemudian pendidikan teknologi informasi, pendidikan vokasional seni kuliner, di FKIP itu sudah semua. Kemudian di FTEK juga di 4 prodi itu ada bisnis digital, informatika medis, administrasi kesehatan, dan juga teknologi informasi, itu juga sudah bisa menerima beasiswa KIP. Jadi 9 sudah terakomodir lagi. Jadi jangan ragu-ragu lagi nih sobat muda UMBA. 9 prodi yang dimiliki oleh 2 fakultas dari Universitas Muhammadiyah Kuala ini sudah bisa mengakses banyak sekali beasiswa ya. Gitu loh. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kalian penasaran atau pengen kenal lebih jauh Mas Mimin, boleh langsung datang ke penerimaan mahasiswa baru UMBA. Letaknya kalau teman-teman masuk dari depan kampus UMBA, langsung belok kanan ketemu gedung oranye, di situ ada Mas Mimin di dalamnya. Ya, kalau mau konsultasi juga nomor PMB itu kebetulan saya yang handle, jadi by WhatsApp boleh ya? WhatsApp boleh juga. Jadi ya mau konsultasi, mau tanya-tanya itu kita akan balas. Ya kecuali kalau udah tidur Pak dia. Boleh lagi nih kita kasih tahu lagi nih Mas, untuk website atau halaman yang bisa diakses untuk calon penerima mahasiswa baru. Apa? Untuk lamannya ya. Halaman untuk pendaftar, calon pendaftar. Tinggal kunjungi aja Pak di PMB umuba.ac.id itu. Nanti pokoknya untuk jalur, kemudian alur-alurnya juga sudah disediakan di halaman berandanya. Jadi tinggal dibaca dulu, jangan lupa dibaca dulu informasinya. Kemudian nanti tinggal lakukan login, kemudian daftar akunnya. Daftar akun dulu baru login ya. Kemudian nanti kalau terkait informasi lainnya juga bisa ditanyakan by WA, karena lebih simpel. Sekarang kan mereka lebih simpel nanya di WA ya, biasa lebih gitu. simpel. Ada kasih petunjuknya juga. Kalau mau akses kontak lewat email kan udah jarang. Iya. Nomor WhatsApp udah langsung terpampang di halaman website? Sudah ada ya. Sudah ada.
Jadi untuk sobat muda umum jangan bingung berarti kalau mau bertanya langsung bisa diakses informasinya. Atau DM juga boleh di @PMB Umuba. Oke. Akun Instagram. @PMB Umuba. Nah, di akun Instagram penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah. Tidak ketinggalan dengan TikToknya yang mungkin sekarang lagi viral ya. Oh iya, TikTok PMB kita pengunjung lebih banyak kan sekarang minggu-minggu ini gitu. di TikTok. Iya, Saya jangan lupa komen-komenan juga karena di sana ada dosen-dosen kita juga yang punya dosen-dosen pada main iya. Ada yang Sepertinya saya sendiri yang tidak nih bagus. bahkan ada yang ikut drama-drama seri drama Korea gitu. Oh, untuk promosi. Iya. Gokil. Nah, untuk yang penasaran boleh lihat di TikToknya PMB dan Umuba. Balik lagi ya, mari kita highlight sama-sama bahwa sebenarnya di Umuba ini tidak hanya menawarkan pendidikan yang berkualitas, tapi juga akan memberikan pengalaman belajar yang menginspirasi dan mendukung perkembangan pribadi setiap calon mahasiswanya. Karena di Universitas Muhammadiyah Maluku punya program pertukaran mahasiswa juga ya. Wah, itu. Iya kan? Keren kan? Maksudnya dari dulu tuh siapa yang pernah menyangka bahwa seorang anak daerah yang kuliah dari kampus kabupaten itu bisa menginjakan kakinya sampai di negara orang, bukan kota orang. Negara orang gitu. Nah, dengan program-program yang ditawarkan juga dengan posisi perkuliahan yang sekarang, ada pertukaran mahasiswa yang sampai dikirim ke beberapa kampus Muhammadiyah yang ada di Indonesia juga kan gitu. Baik, Sobat Muda Umuba, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas kami, akademik yang dinamis progresif di Universitas Muhammadiyah Muarabumo. Kunjungi situs kami di website umuba.ac.id dan halaman penerimaan mahasiswa barunya Di pmbumuba.ac.id. Jangan ragu, segera daftarkan diri Anda sekarang. Saya pamit undur diri, saya Adi. Dan saya Mas Mimin Umuba. Akhir kata kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.